kasih. Selamat sore Detikers. Ada yang habis dilepas bautnya nih Asli. kayaknya. Tadi tuh ukak banget gak sih? Kenapa sih Kak? Kenapa ya? Harusnya bertemu dengan salah satu musisi yang suaranya tuh menemani hari-hari ya Iya. kan. Itu jadi apa ya kayak Allah finally. nyeramain orang padahal dia sendiri juga. Nah tapi ada salah satu yang gue jadi agak menyesal juga kayak I didn't show her the picture. Oh That I- tadi. Iya, kayak I actually met her before dan pernah ngewawancara juga waktu Java Jazz 2017, but then yeah. Bener. Zaman masih jadi polwan ya Anda ya? Betul. Apakah ini cue untuk MC? Bukan, ya? bukan. Belum Hari ya. ini gak ada NTMC deh. Hari ini yang ada adalah Timnas Day. Yeay. Jadi buat Detikers juga ada yang sudah mungkin di jalan pulang. Menuju Atau- Osaka. Jauh juga. Karena hari ini tandingnya Pakai di pintu Osaka. kemana saja bagaimana. Karena sebenarnya mulainya tuh masih Sebelum jam maghrib. kerja gak sih? 5:30. Tergantung kerja di mana kan. Betul Kalau juga. misalnya di Betul juga. Bener. kantor yang jam 3 sore udah pulang kan aman Ya, aman aja. gitu. Tapi ada juga memang kebanyakan kantor-kantor lainnya justru jam segitu tuh masih jam kerja gitu. Kayak baru setengah hari buat mereka. Jam segitu tuh. Betul. Baru mulai shiftnya Baru ya. mulai. Tapi Detikers nanti hari ini kita juga akan punya live reaction. Wuhuu. Pulang cepat. Jadi mungkin hari ini detik sorenya akan panjang sampai malam, ya kan? Iya benar, Karena jadi kita lebih panjang. nggak kalau kemarin kan bukan diputus ya, dijeda dulu. Benar. dari Jadi ada detik babak sore. 1 ada babak 2 nih sekarang. Babak 1 bareng kita, babak 2 nanti bareng sama potong babak angsa. Detikers. Detikers, Hmm, the hat trick. siapa itu? Kenapa jadi Detikers mah ini komunitas anak bolanya Detikom. Tapi anyway hari ini, Ya, gue mau cerita deh. Yeah, you're Sebelum- the one that's using anyway. Iya juga ya. Kayaknya masih ada deh. Berhasil. Awkward-awkwardnya masih ada kayaknya. Tapi anyway, Apa. lagi-lagi anyway. Gue mau cerita, kan kemarin tuh Paman datang. Pamanku Sebelum dari lu desa. bilang. Kayaknya ini bukan dari desa, tapi dari satu daerah yang lagi banyak banget diobrolin. Raja Ampat. Iya betul. Tadi gak jadi ngobrol ya. Mm-mm. Lupa lagi. Sayang sekali. Kalau kita kayaknya harus banjengin ini deh. Sisi durasinya lain lebih sore. dari musisi yang bahwa Iya, sebenarnya Monita Tale is also a person that is vocal So about concerned about ya. what happened at Raja Ampat, in Raja Ampat. Betul. Gitu. Tapi soal Raja Ampat di Detikers memang hari ini ada breaking juga ya. Ternyata dari istana tadi menyampaikan ada 4 izin usaha pertambangan yang dihapus. Yes, yes. Bukan dihapus, dicabut Dicabut. izinnya sama pemerintah. Ya. 4 ini diantaranya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Tapi ada 1 dari 5 izin tambang yang ada di lokasi Raja Ampat ini yang nggak dicabut, yaitu PT Gag Nickel yang beroperasi di Pulau Gag. Nah, ini sebetulnya yang salah satu sorotan yang cukup besar juga ya mengenai PT Gag dan juga di Pulau Gag ini, gitu ya, yang mungkin juga Detikers juga menemui postingan-postingan di sosial media juga yang menyoroti ya Google Map di area Gag Nickel ini gitu, yang ada yang bilang di blur lah, ada yang bilang akhirnya jadi tidak bisa diakses seperti daerah-daerah lainnya juga lah gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa alasan mengenai mengapa 4 perusahaan itu izinnya dicabut yang telah katanya salah satunya adalah terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Apa ya? Pada awalnya kan itu dibekukan sementara waktu itu ya, supaya akhirnya dicabut izin usahanya. Tapi yang 1 katanya nggak apa-apa. Karena menurutnya berada di aktivitas tambangnya itu berada di luar daerah geoparknya, kawasan geoparknya. Raja Ampat. But It's not only about geopark, right? yeah, and actually it's close to the geopark area. Iya, 30 sampai 40 kilometer. Yang tentunya
ngaruhnya juga pasti Jangankan 30 sampai 40 kilometer, Za. Hmm. Yang jarak 100 kilometer, 200 kilometer, 300 kilometer 100 aja kilometer itu aja bisa. kecium loh sama Michelle Halim. Oh iya, Apalagi itu ya, cuma jokes itu ya. 30 sampai 40 kilometer itu masih kecium Iya. 100 kilometer. Beneran. Tapi ya Gitu. kita apresiasi pemerintah gerak cepat dengan mencabut izin usaha ini, walaupun Betul. kita mesti menunggu juga ya dari PT GAC Nikel sendiri juga seperti apa namanya Tindak lanjutnya penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup juga kemarin, soalnya kata Pak Menteri itu Pak Hanif katanya pihaknya juga sedang melakukan penelitian lebih lanjut soal dampak lingkungan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat ini gitu. One of the trend on social media awalnya adalah aku cukup skeptical juga karena ada beberapa teman-temanku terutama para freedivers gitu ya, atau ya para divers lah ya, yang memposting di social media mereka video-video waktu mereka lagi diving dan juga liburan di Raja Ampat. Habis itu ditutup dengan hashtag yang sekarang juga lagi ramai juga, Save Raja Ampat itu, ya kan. Awalnya aku kayak it's the moment ya for you to finally get back to your album and then korek-korek lagi video-videonya untuk pamerin lo pernah ke Raja Ampat. Tapi at the other side, aku jadi berpikir juga, iya juga ya, it's so pretty, it's so nice, ini ada di Indonesia. Jadinya bukan ajang pamer udah pernah ke sana, tapi jadi kayak ini tuh indah loh, lo yang belum pernah ke sana, jadinya bisa jadi nggak akan mengalami keindahan ini lagi kalau misalnya terus-terusan digerus, dieksploitasi gitu ya. Gitu. Bener sih. Ya kan, maksudnya udah hancur tempatnya ya kan, nabungnya aja belum kelar. Eiza belum pernah ke sana? Belum Aku juga belum pernah ke sana. Tapi tadi nanya sama temen yang udah pernah ke sana, udah ke Wayaknya juga. Jadi Wayak tuh kayak even more beautiful dari Pineyemo ya. Apa sih yang ininya yang biasa kalau misalnya Raja Ampat tuh orang ke sana, nah itu tuh latar belakangnya. Gue lupa lagi namanya, Pak. Ini nih Piainemo. Piainemo, bener, sorry banget lupa gue. Piainemo ini adalah yang biasa ditampilkan kalau misalnya kita bicara soal Raja Ampat yang si background itu. Betul, nah, si Wayak ini katanya adalah puncak dari segala macam keindahan di Papua. Dia tuh jauh lebih indah daripada si Piainemo ini, dan itu katanya salah satu yang juga bisa jadi terancam gitu ketika ini kalau sampai dibiarkan terus-menerus. Memang sih soal aktivitas tambang di pulau-pulau kecil itu sebenarnya diatur dalam undang-undang tuh nggak boleh. Jadi kata di dalam undang-undang tuh untuk pulau-pulau kecil walaupun itu masih bisa ada terms and condition supply-nya, itu nggak boleh dilakukan aktivitas penambangan kecuali untuk bla 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 gitu. Itu yang mungkin jadi pertanyaan juga. Nah itu baru dari tadi kan sebetulnya ada 4 alasan kenapa alasan pemerintah akhirnya mencabut izinnya gitu ya. Nah kita lanjut ke alasan kedua nih ya. Pak Bahlil juga mengatakan 4 tambang yang dicabut izinnya itu berlokasi di dalam geopark atau di kawasan wisata Raja Ampat juga. Jadi kok bisa ya? Nah itu dia, izin 4 perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penerapan geopark Raja Ampat katanya ya. Tapi netizen, it's your time to shine, you do your research. Terus alasan ketiga, pencabutan ini merupakan keputusan rapat terbatas kemarin dan tentunya saran dari pemerintah daerah juga ya. Jadi disampaikan sama Pak Bahlil juga bahwa sejauh ini sejak Januari 2025 juga pemerintah itu sudah mengeluarkan Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan yang juga dilakukan untuk kawasan tambang. Nah, tambang yang dicabut izinnya juga ini adalah salah satu yang ditertibkan usai adanya Perpres itu ya. Ini baru juga tapi dari 2025. Betul. Si Perpresnya baru turun gitu. Ngomong-ngomong soal Raja Ampat yang ramai, mungkin orang-orang juga masih kayak apa sih sebenarnya yang diributkan? Iya, oke, bukankah semua pulau itu dieksploitasi begitu untuk tambang segala macam, dan memang
ini kan adalah bagian daripada upaya kita untuk bisa meningkatkan industri hilirisasi bla 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 gitu. Cuma ya yang namanya eksploitasi sumber daya alam kita juga kan ada yang namanya analisis dampak lingkungannya juga segala macam. Karena yang disorot juga pada akhirnya sama aktivis bagaimana aktivitas ini bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Kayak kalau dari video-video yang ditampilkan itu kita bisa terlihat itu dengan jelas sedimen-sedimen dari hasil pengerukan si tambang ini pada akhirnya sampai ke wilayah pesisir dan akhirnya menimbun dan bisa jadi itu ada karang yang ditimbun dan aktivitas dari ekosistem yang ada di situ terganggu jadinya. Betul. Dan mungkin bisa jadi ada kandungan logam nikelnya yang juga ke laut dan akhirnya dimakan sama ikan-ikan, ikannya mati. Betul. Kita nggak bisa makan ikan lagi. Iya betul. Ataupun juga terumbu karang yang memang Raja Ampat is called the last paradise. Yep. Not for no reason ya kan. Mungkin juga di situ terdapat terumbu karang dan juga atau jenis-jenis ikan biota laut lainnya yang memang cuman hidup tinggal di situ aja gitu dan harus gugur melawan. Ya. Padahal kita belum kesana padahal juga. Itu dia. Bukan masalah kita kalau udah kesana jadi ya nggak apa-apa juga anyway gitu ya. Tapi yang jelas kita usahakan rumah itu untuk para kita kawal bersama bagaimana ini harus terus-terusan disuarakan gitu ya kalau misalnya ada lingkungan yang terdampak tidak baik terhadap aktivitas manusia. Jadi kan kemarin tuh ada rute baru yang Transjakarta dari Blok M ke Bogor. Aku nonton kontennya kakak-kakak siapa tuh yang suka review Transum. Adalah pokoknya dia ya. Dia juga waktu itu nemenin Pak Pramono jalan kaki. John Pantau? Ke kantor. Enggak, cewek kakak gitu. Siapa? Ya tahu sih. Iya dia dari Blok M ke PIK kan. Blok M ke PIK itu yang kemarin. Nah yang ini baru lagi dirilis yaitu Blok M Bogor. Jauh ya. Terus gue lihat Transjakarta. Oh. Gue lihat di video di TikTok banyak tuh yang nyobain dan antreannya sepanjang itu. Bahkan katanya ada yang antrenya sampai 3 jam buat masuk ke busnya aja. Dan katanya diusahakan gak ada yang berdiri karena perjalanannya akan sangat panjang yaitu 2 jam gitu kan. Dengan sangat polos gue bertanyalah di thread. Di threads terus habis itu gue bikin postingan kayak gini. Orang-orang kenapa jadi pada ke Blok M buat ke Bogor via TJ? Kan KRL juga bisa, sejam doang lagi. POV-nya gue, sejam tuh dari Manggarai biasanya ke Bogor. Terus dalam waktu 1 hari ini 241 love dan 125 komentar terhadap postingan itu. What yang isinya did people say? Warna-warni. Bener ya kalau netizen sudah bersabda tuh kayak kita tanpa ada harmless aja nih postingan itu bisa banyak ininya. Tapi gue tuh belum punya gambaran mengenai wargi thread. Ngerti gak sih? Kayak wargi we use all social media, right? Yeah. Kita juga punya Instagram, kita punya X, kita punya kita juga punya SimSimi ya kan untuk ngobrol. Enggak dong. Ibadi. Cuman ternyata itu belum kegambar kayak apa warginya. Coba still kita buktikan. Nah, beberapa ada yang kayak emang kenapa kalau mau ke Bogor via Blok M gitu. Jadi ada beberapa yang gitu, cuma ada yang juga yang ya cuma ngasih tahu aja kenapa sih teman-teman nih pada rela ngantri berlama-lama di sana. Ada yang bilang TJ 3.500 duduk manis dan udah langsung sampai di Blok M, naik KRL harus lanjut naik TJ lagi, ojol lagi dari stasiun. Waktunya jadi sama aja, kosnya lebih murah lagi pakai TJ dan itu langsung. Jadi orang mungkin bela-belain di situ. Itu make sense. Itu perspektif yang dibutuhkan kan? Iya. Oh iya juga ya, karena nggak semua Transum itu tuh terhubung dengan KRL gitu kan. Jadi memang ada dan ada missing linknya gitu yang harus diisi sama ojol dan mahal lagi. True that. Dan ini juga dia mampir di Sentul, Za. Nah kalau KRL kan gak ke Sentul. Kalau ke Sentul tuh harus transit dulu di mana, terus habis itu naik Nambo, jurusan Nambo baru tuh. Nah kalau ini dia langsung dan ada
mampir di Sentulnya. Terus bilang gini, kan rutenya beda Kak, nggak semua tujuan akhirnya ke Bogor. Saya perhatikan jalur TJ agak lebih ke sisi timur dibanding KRL, melewati Cibubur dan Sentul, yang susah terjamah kalau kita naik KRL. Saya seneng nih makin banyak alternatif Transum ke arah selatan, patut diapresiasi lah pokoknya sambil nunggu perpanjangan jalur LRT ke Sentul dan Bogor. Nah ini netizen yang nyenengin nih jawabnya kayak gini nih. Ada yang jawabnya kayak gini. Lain. Ya nggak apa-apa juga, kenapa memangnya? Ya itu kan pertanyaan kita juga, kita kan pengen tahu. Dijawab kenapa lagi kan? Terus gue jawab lagi, Mas saya nanya doang ini, membalas dengan nada mayor. Terus kata dia, coba kita cek jawabannya ya. Katanya ada Gitu. juga kan TJ yang ke arah PIK. Iya benar. Benar, dari itu yang pertama kali dibuka. Dari Blok M. Namanya. Bahkan udah ada yang ke Sawangan. Oh. Dari Blok M Sawangan, Lebak Bulus. I just know, I don't care. Let's just endorse her because Siapa her namanya? content is so nice. Yaitu adalah Cecilianov. Ya, I think she's also big on TikTok juga. Tapi aku follownya di Instagram juga. Karena yang bikin nyantol adalah konten Jaki Maulana, jalan kaki mau berkelana bersama Pak Pramono Anung. Jadi jalan kaki sama Pak Pramono Anung itu, iya. Naik TJ ke kantor gitu. Nah termasuk juga si rute TJ yang baru yang menuju ke PIK 2 juga aku lihat dari kontennya dia. Jadi dia pun kalau gak salah sekarang juga lagi jalan-jalan di luar negeri ya. Tapi selalu menggunakan transportasi umum gitu. Benar. Kadang-kadang tuh ya Indonesia nih kita di luar dengan sangat ikhlas gitu pakai Transum. Tapi kenapa kalau di dalam gak ikhlas gitu. Padahal start from you. Nantinya pemerintah akan mau buka lagi yang lain sampai akhirnya kita kayak Tokyo mungkin. For someone that's been staying in Jakarta for how long? 10 years lebih ya. Tapi kalau di Jakarta ya possible. Aku nggak ngerasa di daerah-daerah di luar, bukan daerah-daerah ya, di kota-kota lain selain Jakarta kayaknya sekompleks Jakarta gitu. Penyediaannya benar sih. Betul, ada yang mungkin lebih karena kotanya lebih kecil gitu ya. Terus kemudian semuanya terjamah oleh angkot, jadinya pilihannya angkot aja juga cukup. Ada yang bahkan kotanya besar tapi kayak maksudnya Bandung. Bandung ada transportasi, bukan nggak ada ya, transportasi umumnya itu tidak terintegrate. Tapi kan Bandung banyak wacana waktu itu mau bikin LRT yang melayang, mau bikin monorel. Apa sih yang melayang sebenarnya? Makanya pertanyaannya keluar kan, kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Salah, Bandung kenapa nih? Gitu. Kan kalau jadi dibikin rumahnya Iza kena pembebasan lahan, lumayan tuh duitnya. Enggak. Iya juga ya. Untuk jalur Gantole. Gantole bukan sih namanya? Gantung. Kereta gantung namanya apa? Gantole kan? LRT. Soalnya kalau buat masak tontole. Betul. Iya kan, kaldu jamur. Totole. Kaldu jamur. Anyway, ini juga ada sesuatu yang bikin meledak. Wow, apa itu? Kaget. Judul beritanya aja, kaget. Coba, gue kaget gak nih? Kaget. Kaget banget loh. Udah lama gak denger itu. Parah banget. It's not a good news at all. Karena jumlah orang miskin di Indonesia meledak. Versi Bank Dunia tercatat 190 juta orang. Itu masuk ke dalam kategori miskin. Mau kemana miskin? Ih gitu. Ya ampun, lihat. Miskin hati. Tolong. Gak apa-apa miskin harta, yang penting kayak hati. Enggak, nih kita lihat dulu ya. Walaupun gak mau juga miskin harta. Jangan Kak. World Bank mengubah perhitungan untuk standar garis kemiskinan dan ketimpangan global ini mulai bulan ini di Juni 2025. Why are you laughing? Ketimpangan gelombang. Gue dengarnya ketimpangan gelombang. Kayak gelombangnya berarti jadi lebih timpang lagi. Tsunami ya. Bukan.
standar garis kemiskinan dan ketimpangan global ini diubah sama World Bank mulai bulan ini. Jadi karena ada standar yang Beda. yang berbeda, yang mungkin dinaikkan ya jadinya ya standarnya. Iya. Akhirnya Kayak jadi banyak. Indonesia punya angka yang cukup melonjak drastis untuk jumlah penduduknya yang masuk ke dalam kategori miskin atau kurang dari standarnya World Bank, yaitu adalah 194,6 juta jiwa. Orang Indonesia yang miskin. Betul. Dari semula ya perubahan perhitungan dari paritas daya beli 2017 menjadi 2021 yang telah bentar. Gimana? Yang sudah dipublikasikan sama ICP. Betul ya. Jadi intinya bila menggunakan perhitungan si Poverty and Inequality Platform itu ya 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas yaitu adalah 8,3 US dollar, maka presentasi penduduk miskin di Indonesia melonjak ke 68,25% dari total populasi. That's a huge number. Iya. 68%, lebih dari 50%. Lebih dari setengahnya. Jadi nggak usah sombong kita kalau misalnya punya banyak uang dikit. Karena bisa jadi karena standar ada berubah, World Bank bilang kamu masih miskin gitu. Iya benar juga ya. Aku tuh sebenarnya sempat lihat infografisnya gitu. Ada rankingnya, tapi I forgot ranking satunya siapa. Pokoknya kita ranking kedua terbanyak. Terbanyak jumlah penduduk miskinnya. Iya betul. 68,5 itu ke 68,25% itu adalah ranking 2. Dan itu sesuatu yang harus dibanggakan ya guys. Stop kamu beli kopi mahal. Enggak ada hubungannya kemiskinan dengan kopi. Sama adanya juga dengan apa? Kemiskinan tuh sistemik. Kita tuh dipaksa untuk tidak bisa meningkatkan kayak misalnya kayak kemarin nih Za. Kan ramai soal kesempatan kerja masyarakat Indonesia tuh sulit karena dibatasi sama yang namanya usia lah, atau mungkin standar kecantikan, ketampanan, atau mungkin kelelahan, orang dalam gitu-gitu. Jadi kayak itu adalah sistem yang dibangun dan akhirnya orang sulit untuk bisa memperbaiki keadaan ekonominya, sehingga ini jadi PR kita bersama supaya semuanya bisa dibenahi. Jadi ya yang namanya kemiskinan ini bisa dikikis sedikit demi sedikit, ketimpangan udah nggak ada lagi. Itu PR besar kita, PR besar kita semua, nggak cuma pemerintah, Anda juga termasuk. Betul ya. Berikut 10 negara teratas dengan presentasi penduduk miskin tertinggi dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Ini yang kaya berarti? Yang miskin. Lah, menengah ke atas tadi. Oh iya benar juga. Yang ke bawah yang mana? Berikut 10 negara teratas dengan presentase penduduk miskin tertinggi dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Pada 2020. Inception ya, miskinception dia. Coba sebutin deh itu. Siapa aja sih negara menengah atas yang penduduknya paling banyak miskin? 1 Afrika Selatan. 2 Namibia. 3 Botswana. Alright. 4 Indonesia. Wah tiba-tiba ada Asia di situ dan datang dari Indonesia. Kita ada apa sih dengan nomor 4? Kita sering banget tau. Emang nomor iya? 4. Iya kayak. Oh iya, di klasemen sementara juga kita nomor 4. Iya. Di kualifikasi babak 3. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia nomor 4. 4 juga ya? Pertama siapa? India. Cina. Rusia. Indonesia. Itu kalau belum berubah dari buku IPS aku. Airpool. Enak aja udah. Aku udah gak punya RPUL ya. Gitu katanya. Nomor 4 ya gak apa-apa. Justru ini jadi cambuk buat kita supaya bisa memperbaiki yang namanya keadaan ekonomi kita. Jangan mau di situ-situ aja gitu ya. Semuanya bergandengan tangan lah. Gitu guys. Ada yang udah lihat belum ini squad finalnya timnas hari ini? Kita 13 poin ya. Apa 12 sih? Berapa guys total sekarang? 13, 12? Kita 12 berapa poin deh kayaknya, 12. 13 poin apa 12? 12 setengah lah. Gak boleh 12 setengah. Gak ada tawar-menawar di situ ya. 12-5. Squad finalnya Rizky Ridho bakal absen.
Oh. Apakah ini saatnya Miss Hilhurst untuk bisa unjuk gigi? Karena biasanya tak tergantikan ya trio antara Hubner, Rizky Ridho, sama siapa satu lagi? Jay Itzas. Nah, nanti kita lihat. But guess who's back? Back again is bias. Coming back again. Iya, di gawang. Iya. Tapi belum tahu siapa tahu nanti belum ya? ternyata yang diturunin Audero lagi atau mungkin Hernando. Emil ya kemarin ya. Emil. Audero. Udah ada keluar starternya ya. Audero karena dia lulus audisi. Jadi dia Audero. Coba sebutkan 3 nama pemain timnas. Tolong. Urat Mangun. Oh iya betul, Urat Mangun. Urat Mangun. Iya. Ini nih starting 11-nya hari ini 16 menit yang lalu udah dipost sama akun timnas. Oleh main lagi udah pasti. Oleh main. Audero di kiper. Ya. Backnya ternyata benar Hilhurst main barengan sama Itzas Hubner. Terus habis itu Kevin Dix, James, Tom Haye, Pelupesi, Beckham starter. Ada Yance juga, Yance. Nomor 13 dan juga Ole Romeni di depan. Wah, ini lumayan eksperimental nih line up hari ini. Mudah-mudahan bisa menampilkan yang terbaik ya, apapun hasilnya. But I heard for some people that said udahlah nggak ngaruh, kita juga udah masuk kok ke kualifikasi, babak kualifikasi berikutnya gitu. Tapi I don't know because we're facing Japan that's never been easy for us. Jadi kayaknya ini bukan pertandingan yang nothing tulus, nggak ada pertandingan yang nothing tulus juga. Nggak ada pasti. Ini tetap jadi pertandingan yang harus dimaksimalkan, diperhitungkan juga gitu. Walaupun mungkin sisi eksperimentalnya bisa lebih leluasa mungkin dikeluarkan dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Iya, tapi bukan karena nothing tulus, tapi lebih ke karena iya kita udah berhasil lolos gitu, udah mengamankan posisi, jadi nggak apa-apa kita mau eksperimental juga nggak apa-apa, tapi tetap menampilkan yang terbaik. Which juga tetap strategik kok gitu kan. Betul. Kayak yang tiba-tiba formasinya 1-5-4 gitu misalnya. Kalau 1-2-2-1 itu jadinya adalah senam. SKJ. Detikers kita udah bilang kan tadi kita bakal cuman sampai jam 4:30 loh karena habis Masa itu. Sih? Ini aku mau nambahin lagi berita hari ini. Apa lagi? Viral. Guys. Paru sapi kurban di Tangsel bertuliskan nama orang. Oh iya benar, ada lihat tuh kemarin push notifnya. Nama siapa yang bertuliskannya? Coba kita lihat dulu ya. Aku tuh gak lihat wujudnya, soalnya takut. Ada fotonya gak sih beredar si parunya? Enggak kan ya? Ya aku lihat ini, tapi aku maksudnya namanya kayak foto. Eiza. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi berdasarkan video yang dilihat oleh Detikcom juga ada sejumlah bapac yang memegang potongan diduga paru sapi hewan kurban, dan ketika paru itu dipegang, sosok bapac tersebut merupakan ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM bernama Pak Suhada yang menunjukkan adanya sebuah tulisan yang tercantum di paru-parunya. Gitu, tulisannya tuh berwarna hitam. Wow. Muhammad Mistis. Mustafa bin Jalal Sayuti. Masalahnya Kak, yang tertulis di paru itu panjang bener. Apa? Iya panjang banget. Kayak kasihan sapinya. Enggak, masalahnya kalau iseng Udin 4 kata, 4 huruf, ya kan? Atau inisial Eduardo Simorke S, ya udah mudah gitu naro tulisannya. Ini kan panjang, Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Menurut gue juga enggak, tulis tangan juga takes time and also put a lot of effort ya. Jadi kenapa dong dia? Jadi kejadian ini dikonfirmasi ya, dijelaskan bahwa diketahui paru sapi itu memang memiliki tulisan nama seseorang saat panitia kurban melakukan proses penyesetan gitu. Ini dianggap sesuatu yang unik dan ajaib ya, yang katanya tulisan Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti ini bertuliskan berupa huruf kapital, semuanya kapital. Belum tahu juga apakah ini Times New Roman atau bukan. Oke. Comic Sans kayaknya ya. Aduh. Tapi cukup kaget karena
tidak terjadi di Depok. Biasanya gini kan kejadiannya di Depok tapi ternyata di Tangerang ya. Katanya ada ketika pertama kali menemukannya ada orang DKM yang langsung menggosok bagian tulisan tersebut dan tulisan tersebut tidak hilang. Jadi sepertinya ditato. Kasihan sapinya ditato. Gak apa-apa kalau hewan ternak Udah mah. nonton sapinya Irfan Hakim belum? Yang diajak ngobrol dulu. Iya, terus nangis. Selalu setiap tahun gitu ya. Ya, tapi itu sapinya gede banget itu punya Irfan Asli. Hakim tuh. Kayak wow, gendut. Mana. Oh ya ini dia. Tunjukin dong, Ini Pak. bukan Pak. pemilik. Wow. Oh. Embos ya. Tapi kayak tato gak sih guys? Kayak ada copyrightnya katanya. Kayaknya Tapi dia ada memang ini ada sosok- cetakannya. Tapi kan kita juga nggak ada konfirmasi siapakah orang yang si sosok yang namanya ditulis di situ. Iya. Si Apakah benar ada di Pak antara mereka? siapa? Pak Zulmaidin? Pak Zunaidinnya tuh nggak ada gitu kayak siapa. Bahkan juga he's not even the owner of the cow. Iya. Gitu. Ya, anggaplah itu adalah Tato bagian dari cara sapinya berbicara. Siapa tahu bahwa help. siapa tahu itu tuh Not adalah ready. anagram kalau dikacak-kacak Ternyata itu kode adalah harta karun di Museum Bank Indonesia. Banyak kira-kira uang di ada sana. apa? Ya Pak, ya iyalah orang banyak uang di sana. Lagi. Lagi sampai mereka bosan nunggunya. Oh udah ada. Ah. Oke. Kita akan kembali lagi. Kita habis ini mau seru-seruan bareng sama The Hat Trick sama teman-teman Detik Sport untuk mengawal pertandingan hari ini Jepang versus Indonesia. Katanya Jepang tuh bakal menampilkan koreografi sama seperti apa yang ditampilkan Indonesia ketika berhadapan sama tamu-tamunya di GBK. Jadi katanya kayak ada balasan nanti. Oh mereka mungkin akan Sailor Moon versus Gatot Kaca. Iya juga ya. Tapi kayak lembut ya. Aku lawan kamu dengan lembut. Kekuatan bulan. Ya kan. Kira-kira apa gambarnya? Kayaknya ini deh. samurai deh. Mereka tuh yang gagak tuh. Bukan, maaf ya, mohon maaf ini Sailor Moon. Bukan yang gak bagus. Tapi jangan Sailor Moon Doraemon makan gado-gado. Doraemon atau Shinchan. Mama. Shinchan menjitak Jumbo. ya bisa gitu. Iya. Ih, update banget orang Jepang. Parah banget 10 juta penonton gua adalah salah satunya. Ya udah deh. Kita pamit dulu kalau gitu Detikers. Abis ini live reaction ya bareng-bareng sama kita ya sampai nanti laganya berakhir di 2x45 menit. Makan keripik on air. Pokoknya all the best buat timnas. Semoga prediksi deh sebelum kemarin gue benar 1-0. Lah itu gue yang nyebut ya 1-0. Masa sih? Coba kita rewind. Gue yang bilang 1-0 itu for us. Buat gue hari ini 1-1. 2-1. Oke. Tapi kita 1. Iya gak apa-apa. Maca. Oke. Detikers jangan kemana-mana. Abis ini ikutin live reactionnya The Hat Trick. Waktunya kita berdua pamit dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 tadi. Edwardus Morangkir pamit. Sama Vira juga nanti akan muncullah sedikit. Kita bertemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Yeah.